Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran sejarah peminatan untuk kelas 11 IPS. Kita sudah masuk pada pertemuan ke-6, tapi masih dengan tema dan judul bab yang sama, yaitu kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Tapi untuk subbab kali ini kita membahas mengenai materi kedatangan bangsa Belanda di Indonesia beserta para gubernur-gubernur jenderal yang memimpin atau sempat memimpin yang berada di Nusantara Indonesia. Oke, baik anak-anakku, sebelum kita ke materi, kalian harus mengisi absensi terlebih dahulu di Google Classroom. Oke, sekarang kita ke materi. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Jenderal-jenderal yang sempat memimpin serta kebijakannya. Yang pertama adalah Gubernur Jenderal Viterbut. Itu tanggal 19 Desember tahun 1610 sampai dengan 6 November 1614. Kebijakan Booth yaitu satu, membuat monopoli perdagangan, kemudian mendirikan pos perdagangan di Banten dan Batavia, yang ketiga mengadakan perjanjian perdagangan dengan Maluku, kemudian yang keempat menaklukkan Pulau Timor dan mengusir Spanyol dari Pulau Tidore. Kemudian Jan Pieterszoon Koen, yaitu tanggal 25 Oktober tahun 1617, diangkat 30 April 1618, dikonfirmasikan tanggal 21 Mei 1619 secara resmi, 31 Januari 1623. Kebijakannya yaitu memindahkan kantor Verenigd Oost-Indisch Company ke Jayakarta pada 30 Mei 1619 dan diubah menjadi Batavia atau Batavieren. Peter der Carpentier atau tanggal 16 Agustus 1796 diangkat tanggal 17 Februari 1797, kemudian diambil alih tanggal 22 Januari 1798 secara resmi. Nah, pada masa pemerintahannya terjadi peralihan kekuasaan dari PUC ke pemerintahan kerajaan Belanda di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte. Pengaruh kebijakan PUC terhadap rakyat Indonesia. Satu, kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan didominasi secara keseluruhan oleh Verenigd Oost-Indisch Company. Dua, wilayah kerajaan terpecah belah dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru di bawah kendali PUC. Hak oktroy, ada hak istimewa PUC, membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin, menderita, mengenal ekonomi uang, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian, prajurit bersenjata modern atau senjata api, dan meriam. Hak ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang bisa berlebih. Kemudian yang kelima, pelayaran hongi bagi penduduk Maluku khususnya dapat dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, pemerkosaan, pemburudakan, dan pembunuhan. Bubarnya Verenigd Oost-Indisch Company. Pada pertengahan abad ke-18, VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab sehingga dibubarkan. Alasannya sebagai berikut. Satu, banyak pegawai PUC yang curang dan korupsi. Yang kedua, banyak pengeluaran untuk biaya peperangan, contoh perang melawan Hasanuddin dari Goa. Tiga, banyak gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak. Yang empat, pembayaran dividen keuntungan bagi pemegang saham turut memberatkan setelah PUC mengalami kekurangan pemasukan. 5, bertambahnya saingan dagang di Asia terutama Inggris dan Perancis. 6, perubahan politik di Belanda dengan mendirikan Republik Bataaf 1795 yang demokratis dan liberal menganjurkan perdagangan bebas. PUC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799
dengan hutang 136,7 juta gulden, dan kekayaan yang ditinggalkan di Indonesia, aset-asetnya dialihkan kepada pemerintah Belanda. Ini mata uang VOC 1737. Nah, sekarang kita masuk ke pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Ini sedikit ilustrasi. Zaman pemerintahan Belanda setelah VOC. Setelah VOC dibubarkan, para gubernur komisaris jenderal harus memulai sistem pendidikan dari dasar. Karena pendidikan zaman VOC berakhir dengan kegagalan. Pemerintah baru diresapi oleh ide-ide liberal, aliran Aufklärung, dan Enlightenment, menaruh kepercayaan akan pendidikan sebagai alat untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial. Pada tahun 1808, Daendels, seorang gubernur Belanda, dalam lapangan pendidikan, Daendels memerintahkan kepada bupati di Pulau Jawa agar mendirikan sekolah dengan biaya sendiri untuk mendidik anak mematuhi adat dan kebiasaan sendiri. Daendels mendirikan sekolah bidan di Jakarta dan sekolah ronggeng di Cirebon. Pada masa pemerintahan Inggris 1811-1816, Sir Stanford Raffles tidak membawa perubahan dalam masalah pendidikan. Peraturan tahun 1863 mewajibkan gubernur jenderal untuk mengusahakan terciptanya situasi yang mungkin penduduk bumi putra pada umumnya menikmati pendidikan. Nah, sistem tanam paksa dihapuskan tahun 1870 dan digantikan dengan Undang-Undang Agraria 1870. Pada tahun 1893 timbullah diferensiasi pengajaran bumi putra. Hal ini disebabkan hasil sekolah bumi putra kurang memuaskan pemerintah kolonial. Nah, ini foto Herman William Daendels. Untuk mengatur dasar-dasar baru bagi pengajaran bumi putra, keluarlah Indisch Staatsblad 1893 nomor 125 yang membagi sekolah bumi putra menjadi dua bagian. 1. Sekolah kelas 1 untuk anak-anak priai dan kaum terkemuka. 2. Sekolah-sekolah kelas 2 untuk rakyat jelata. Dalam rangka memperbaiki pengajaran rendah bagi kaum bumi putra, maka pada tahun 1907 diambil dua tindakan penting, yaitu 1. Memberi corak dan sifat kebelandaan pada sekolah kelas 1. 2. Mendirikan sekolah desa. Kemudian sekolah rendah Eropa, yaitu ELS, European Language School. Yang kedua sekolah Cina Belanda, yaitu HCS, Holland Chinese School. 3. Sekolah Bumi Putra Belanda, HIS atau Holland Inland School. Sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa daerah, Sekolah Bumi Putra kelas 2, Tweede Klas. Sekolah ini disediakan untuk golongan bumi putra. Lamanya sekolah 7 tahun. Pertama didirikan tahun 1892. Sekolah desa namanya Folk School. Sekolah lanjutan Folk School. Sekolah peralihan Skakel School. Beberapa prinsip yang oleh pemerintah Belanda diambil sebagai dasar kebijakannya di bidang pendidikan antara lain menjaga jarak atau tidak memihak salah satu agama tertentu. Yang kedua, memperhatikan keselarasan dengan lingkungan sehingga anak didik kelak mampu mandiri atau mencari penghidupan guna mendukung kepentingan kolonial. Kemudian sistem pendidikan diatur menurut perbedaan lapisan sosial khususnya yang ada di Jawa. Selanjutnya, pendidikan diukur dan diarahkan untuk melahirkan kelas elit masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung supremasi politik ekonomi pemerintah kolonial. Jadi secara tidak langsung Belanda telah memanfaatkan kelas aristokrat pribumi untuk melenggangkan status quo kekuasaan kolonial di Indonesia. Nah, awal mula kependudukan Inggris. Inggris telah datang ke Indonesia jauh sebelumnya. Perhatikan, terhadap Indonesia dimulai sewaktu penjelajah Verdrag hingga ke Ternate tahun 1579. Selanjutnya ekspedisi lainnya dikirimkan pada akhir abad ke-16 melalui kongsi dagang yang diberi nama East Indies Company atau EIC. EIC mengemban misi untuk hubungan dagang dengan Indonesia. Tahun 1602 armada Inggris sampai di Banten dan berhasil mendirikan loji di sana. Tahun 1904, Inggris mengadakan perdagangan dengan Ambon dan Banda.
Tahun 1909 mendirikan pos di Sukadana, Kalimantan. Tahun 1613 berdagang dengan Makassar, Kerajaan Goa, dan pada tahun 1614 mendirikan loji di Batavia, Jakarta. Dalam usaha perdagangan itu, Inggris mendapat perlawanan kuat dari Belanda. Belanda tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mengusir orang Inggris dari Indonesia. Nah, setelah terjadi tragedi Ambon, masyarakat EIC mengundurkan diri dari Indonesia dan mengarahkan perhatiannya ke daerah lainnya di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Brunei, dan Darussalam sampai memperoleh kesuksesan. Inggris kembali memperoleh kekuasaan di Indonesia melalui keberhasilannya memenangkan perjanjian Tungtang pada tahun 1811. Bagaimana proses perjalanan bangsa Inggris ke Indonesia? Kedatangan Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish dengan mengikuti jalur yang dilalui Magellan. Tahun 1579, Francis Drake berlayar ke Indonesia. Armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris lewat Samudra Hindia. Nah, perjalanan berikutnya dilakukan pada tahun 1586 oleh Thomas Cavendish melewati jalur yang sama. Pengalaman kedua, pelaut tersebut mendorong Ratu Elizabeth I meningkatkan pelayaran internasionalnya. Hal ini dilakukan dalam rangka menggalakkan ekspor wol, menyaingi perdagangan Spanyol dan mencari rempah-rempah. Ratu Elizabeth I kemudian memberi hak istimewa kepada EIC untuk mengurus perdagangan dengan Asia. EIC kemudian mengirim armadanya ke Indonesia. Armada EIC yang dipimpin oleh James Lakerstor berhasil melewati jalan Portugis lewat Afrika. Namun mereka gagal mencapai Indonesia karena diserang Portugis dan banyak laut Melayu di Selat Malaka. Dan banyak bajak laut ya. Pada tanggal 3 Agustus 1811, Inggris muncul di Batavia. Nah, peperangan tidak terelakkan lagi. Jensen kalah dan menyerah dalam perjanjian Tungtang. Pulau Jawa pun berpindah tangan ke Inggris. Wilayah bekas Hindia Belanda diserahkan kepada Thomas Raffles sebagai penguasa baru. Raffles tidak begitu lama memerintah Hindia Belanda karena di Eropa sedang terjadi perubahan politik baru. Inggris dapat menguasai Perancis. Penyerahan wilayah Hindia Belanda dari Inggris kepada Belanda berlangsung pada tanggal 9 Agustus 1816. Sejak peristiwa itu berakhirlah penjajahan Inggris di wilayah Hindia Belanda. Tanggal 19 Agustus 1816 berlangsung penyerahan kekuasaan atas Indonesia dari Inggris kepada Belanda. Pihak Belanda diwakili oleh sebuah komisariat jenderal yang terdiri dari Mr. Elliot, Van der Kavelen, dan Busquets. Sementara pihak Inggris diwakili oleh John Vendale. Penyerahan kekuasaan ini diadakan di London, Inggris, yang kemudian dikenal dengan Convention of London. Penyerahan kekuasaan itu dilakukan setelah kekuasaan Kaisar Napoleon Bonaparte jatuh. Anak-anakku, peserta didik, saya cukupkan dulu sampai di sini untuk materi yang ke-6 ini. Saya akhiri. Untuk evaluasi ada 2 soal. Yang pertama, jelaskan latar belakang berakhirnya VOC atau Verenigd Oost-Indisch Company Belanda di Indonesia. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan peran apa saja yang Inggris lakukan setelah menguasai Nusantara dari kekuasaan Belanda. Saya ulangi, peran apa saja yang dilakukan oleh Inggris yang telah menaklukkan Belanda di Indonesia sehingga bangsa Inggris melakukan perannya di Indonesia. Apa saja perannya ya. Oke, kalian buat kerjakan di buku catatan 2 soal itu, kemudian difoto, kemudian hasilnya kalian berikan kepada perwakilan kelas untuk dibuat slide videonya. Kemudian jam 12.30 ketua kelas itu menyerahkan slide videonya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.